Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau akhir-akhir ini kita diperhadapkan pada pertentangan pandangan tentang penyaliban Tuhan Yesus itu kehendak Allah ataupun rencana Allah ataupun rencana iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara orang-orang Kristen saat ini ada yang berpandangan bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah kehendak ataupun rencana Allah, tetapi ada juga yang bilang bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah kehendak dan rencana daripada iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandangan-pandangan demikian muncul mungkin setiap orang itu memiliki dasar yang kuat ketika mereka mengambil keputusan ataupun menyatakan pandangannya, ya. Yang berpandangan bahwa penyaliban itu kehendak Allah, yang berpandangan bahwa penyaliban itu kehendak iblis, mereka pasti punya dasar yang kuat sehingga mereka berani mengatakan bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu kehendak siapa yang sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar pertentangan seperti itu, sebenarnya tidak usah menjadi sebuah polemik yang harus berkepanjangan, ya, dan bukan menjadi alasan ataupun dasar bagi sesama Kristen untuk saling olok, saling menjelekkan, ya. Dimana sekarang ini kita mendengar bahwa yang berpandangan bahwa penyaliban kehendak Allah, mereka mengolok-olok yang berpandangan bahwa penyaliban kehendak iblis, dan yang berpandangan kehendak iblis mereka mengolok-olok bahwa penyaliban itu kehendak Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada nilai esensi yang begitu penting berkaitan pandangan ini, sebab berkaitan dengan penyaliban Tuhan Yesus Kristus, mau kehendak ataupun rencana Allah ataupun mau kehendak atau rencana iblis, yang jelas yang harus menjadi keyakinan dan percaya kita bahwa Yesus betul-betul disalibkan, mati di atas kayu salib demi untuk menebus dosa kita. Itu hal yang paling penting, hal yang paling fundamental adalah kita meyakini dan percaya bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Soal kehendak, soal rencana, itu masing-masing punya pandangan. Kalau Anda mau berpandangan bahwa kehendak Allah, rencana Allah, boleh. Anda berpandangan mau itu kehendak iblis, rencana iblis, ya silahkan, ya. Tetapi yang paling penting adalah kita meyakini dan percaya bahwa Yesus benar-benar telah disalib, mati, bangkit, dan naik ke surga. Semuanya itu terjadi oleh karena kasih-Nya kepada manusia, ya. Kalau secara pribadi, saya lebih cenderung secara pribadi pandangan saya bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah atas kehendak Allah ataupun rencana Allah, ya. Karena Allah merancangkan, Allah merencanakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana terjadi pengusiran, yaitu manusia Adam dan Hawa waktu itu dari Taman Eden, sehingga terjadi keterpisahan antara manusia dengan Allah. Dan di situ Allah merencanakan bagaimana supaya manusia dan Allah memiliki hubungan kembali, ya, terjalin kembali hubungannya dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi tebusan, untuk menjadi pendamai antara Allah dengan manusia dengan jalan menjadi korban ataupun anak domba Allah, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau secara pribadi saya lebih cenderung bahwa meyakini bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah kehendak dan rencana Allah. Sebab kalau kita lihat di dalam Injil itu kayak di dalam Lukas, ya, itu juga dikutip juga di dalam Matius, dan juga dikutip di dalam Markus 14, yaitu Matius 26 juga dikutip, tetapi saya lebih soroti di dalam Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Saudara, jadi saya meyakini bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu atas kehendak Tuhan, atas kehendak Allah. Sebab kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan jadi. Tetapi oleh karena penyaliban itu betul-betul peristiwa itu terjadi, semuanya atas kehendak Allah terjadi, ya. Mau iblis
merencanakan, mau iblis berkehendak dan lain sebagainya untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Allah tidak menghendaki itu terjadi, maka tidak akan terjadi penyaliban. Tetapi karena Allah menghendaki, Allah berkehendak, maka penyaliban itu terjadi. Ya, yang jelas pesan saya bahwa sesama Kristen jangan lagi saling olok, jangan lagi saling mencibir hanya berkaitan dengan pandangan-pandangan berkaitan penyaliban Yesus itu kehendak ataupun rencana Allah ataupun iblis. Kita nggak perlu saling olok, ya. Justru hal itu mempermalukan kekristenan, ya, mempermalukan kekristenan, ya. Jadi mari sesama Kristen sadarilah bahwa penyaliban itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Penyaliban Tuhan Yesus itu betul-betul terjadi, ya, betul-betul terjadi, dan semua terjadi oleh karena kasih-Nya ataupun kasih Tuhan, kasih Allah kepada manusia yang begitu besar, supaya manusia itu tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin.